Merawi Podcast. Kenalkah teman Merawi apa itu kemenyan? Semoga pada kenal ya. Jika sudah kenal, semoga ini memperkuat pengetahuan. Jika belum kenal, semoga menjadi kenal dan mendapat pengetahuan yang baru dari sesi pengetahuan Merawi Podcast kali ini. Aku pernah punya pengalaman bercerita dengan seorang keluarga di Palembang. Keluarga tempat cateringku sewaktu aku kerja di salah satu perusahaan di sana. Bahwa mereka mengira kemenyan itu berasal dari batu yang dipecah-pecah. Aku bertanya, kenapa sampai berpikir seperti itu? Jawabannya sederhana, karena kemenyan yang mereka tahu itu berupa kristal yang keras sangat mirip dengan batu. Aku maklum dengan pemahaman mereka, karena memang seperti itu yang dilihat. Kemenyan yang tersebar di pasaran berupa kristal yang keras. Itu bukan berasal dari batu, tapi dari sebuah pohon. Itu menjadi salah satu alasan kenapa kami mengangkat tema pengetahuan ini tentang kemenyan, karena bisa jadi masih banyak yang berasumsi seperti itu, tentunya di samping alasan-alasan yang lainnya. Kemenyan banyak orang pahami hanya untuk dupa. Dalam budaya tradisional, memanggil roh atau berdukun ke orang pintar. Dalam bagian pengetahuan Merawi ini, kita akan mencoba berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang sejarah kemenyan. Bagaimana dahulu orang tahu pohon itu bisa mengeluarkan getah atau resin yang keras dan mahal. Bagaimana ciri tanaman kemenyan itu, ada berapa saja jenis kemenyan, di mana saja dapat ditemukan kemenyan, dan untuk apa saja kemenyan itu dimanfaatkan. Informasi yang akan kami bagikan tentunya dari berbagai sumber, berupa wawancara yang kami lakukan kepada orang tua di desa yang sudah dari zaman dahulu menghidupi ekonomi keluarga dari kemenyan, dari beberapa artikel atau jurnal, dan juga dari penelitian yang kami lakukan. Kami sangat terbuka dengan saran dan kritikan dari teman Merawi. Yang kurang tepat mohon diingatkan dan kita perbaiki. Semoga bermanfaat untuk teman Merawi. Sejarah kenapa diketahui pohon ini rupanya menghasilkan kemenyan. Kami pernah mendapatkan hibah penelitian dari Kementerian Riset Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di bawah bimbingan Dr. Arida Susilowati dengan judul Peranan Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan dan Konservasi Habitat Kemenyan di Desa Perdumuan Pababaran. Karena punya momen itu, aku bertanya banyak hal dengan orang kampung, termasuk sejarah itu. Namanya juga sejarah ya, yang dahulu hanya mungkin diceritai dari orang tua ke anak-anaknya, sehingga kebenaran itu tidak bisa dilegitimasi. Akan tetapi selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari sebuah cerita sejarah. Dari tokoh yang aku wawancara ini, aku memanggilnya Pak Imam, karena beliau memang seorang imam di masjid kampung. Beliau bercerita, kisah bermula dari suatu keluarga yang mempunyai seorang ayah dan mempunyai 2 orang ibu. Pada zaman dahulu, masyarakat Pakpak banyak yang pergi bekerja ke daerah Aceh. Suatu saat, anak dari ibu yang kedua atau istri yang kedua mengetahui abang-abangnya dari istri ayahnya yang pertama akan pergi ke Aceh untuk bekerja. Anak dari istri yang kedua ini ingin ikut bersama rombongan saudaranya pergi ke Aceh. Dia meminta izin kepada ibunya. Ibunya, istri yang kedua, mengizinkan anaknya untuk ikut bersama rombongan abangnya pergi ke daerah Aceh untuk mencari nafkah. Tapi saudaranya tidak mengizinkan anak tersebut untuk ikut dan mengatakan, "Dong, diam.
Di sini kata saudaranya. Saudaranya tidak mengizinkan karena berpikir akan tersebut tidak akan membantu pekerjaan mereka, justru akan menyusahkan. Karena tidak mendapat izin, anak tersebut pun takut untuk ikut bersama rombongan saudaranya. Tetapi ia sudah izin dari ibunya dan bekal sudah ibunya persiapkan. Jadi ia malu untuk kembali lagi ke rumah. Anak tersebut pun mengikuti rombongan saudaranya dari kejauhan tanpa saudaranya ketahui. Saat melewati suatu hutan, saudaranya melanjutkan perjalanan ke Aceh. Akan tetapi dia tidak ikut rombongan dan dia masuk ke jalan lain menyusuri hutan dengan hati yang sedih dan terluka. Di dalam hutan tersebut, anak ini sendirian dan menebaskan parang ke pohon-pohon yang dia lewati. Setelah lama berjalan, dia memperhatikan bahwa beberapa pohon yang dilewatinya mempunyai getah dan dia pun mengambilnya. Dia mengambil getah tersebut sambil mengingat kata-kata abangnya, "Dong dong," sambil dia bernyanyi sesuai dengan isi dalam hatinya. Setelah berpikir bahwa getah pohon tersebut mungkin berharga untuk dijual, maka dia pergi ke Aceh. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menjual getah yang didapatkan dari hutan. Perkiraannya ternyata benar. Di Aceh dia menawarkan getah yang didapatnya, bertemu dengan pembeli yang membeli dengan harga yang mahal. Sehingga dia pulang kembali ke desa membawa banyak oleh-oleh kepada keluarga di kampung. Karena sudah mengetahui pohon tersebut rupanya menghasilkan getah yang berharga, maka kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus. Sampai jumpa di Marawi Podcast.